Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Linda Handayani di Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia. Hari ini saya mau cerita pengalaman menemani anak cantik ini sakit nih dari kemarin. Dan eh, sebagai seorang ibu yang menghadapi anak yang sakit, mungkin gimana ya, sebentar, pasti uh, perasaannya itu cemas gitu ya, terus genting lah, suasananya terasa genting, panik mungkin. Nah, dalam kondisi panik itu ada perasaan dengan mengerjakannya sendiri ya, hanya ada saya, Huria, dan adiknya gitu. Dengan perasaan panik itu ada pemikiran, kok aku nggak punya support system ya gitu, kok keluargaku, support systemku nggak mendukung aku gitu. Sebentar, udah mau ngomong dulu boleh? Kok support systemku nggak mendukung aku gitu. Atau ada perasaan gini, society yang biasanya masyarakat umum menyebutnya sebagai support system, pihak-pihak gitulah ya, bukan society, pihak-pihak yang pada umumnya disebut support system seperti ayah, bapak, ibu gitu ya, atau ibu mertua, bapak mertua, kok nggak ada di sini gitu kan, untuk orang yang, atau untuk keadaan ketika kita nggak mindful dengan itu. Mungkin kita ngerasa di satu sisi merasa kita jadi victim gitu ya, ngerasa kok keluarga nggak ngedukung kita, padahal sebetulnya mereka adalah support system kita seharusnya. Atau bisanya gini, atau kitanya jadi minder, jadi sedih gitu loh, kok support system aku nggak ada gitu, nggak ngedukung aku gitu kan. Setelah aku pikir sambil ngepel gitu ya, yang namanya support system itu kalau kita bicara dari sisi bahasa ya, atau dari sisi makna, yang namanya support system ya support system gitu, yang mensupport kita. Kalau misalnya keluarga terdekat nggak jadi support system, ya kita tidak menyebutnya sebagai support system. Apalagi misalnya ketika keluarga kita sudah sepuh gitu ya, dan memang sudah tidak layak lagi kita minta supportnya gitu, tidak layak lagi kita harapkan supportnya, karena mereka pun tidak bisa memberi support kepada kita, ya otomatis kita tidak perlu meminta support kepada mereka gitu. Meminta bantuan kepada pihak ketiga pun bukan sesuatu yang tabu sebetulnya gitu. Daripada misalnya begini, kita meminta bantuan ke keluarga ya, ayah, ibu, ibu mertua misalnya, tapi ternyata orang-orang yang akan kita minta sebagai support system itu ternyata malah sakit gitu, malah malah jadi kesakitan ketika ngebantu kita. Itu jadinya kan repot sistem ya. Jadi eh, orang-orang yang malah jadi ngerepotin kita juga gitu akibat ngebantu kita. Jadi apabila kita memang memiliki keluarga terdekat yang sudah sepuh gitu ya, memiliki, tidak punya waktu, harus mengorbankan waktunya untuk kita akibat kita minta bantuan kepada mereka, ya kalau memang seperti itu, bukan sesuatu yang tabu ketika kita meminta pihak ketiga untuk membantu kita. Walaupun memang pada akhirnya kalau kita memang memprioritaskan anak, atau kita ingin meminimalisasi interaksi pihak ketiga dengan anak kita, ya sudah gitu. Jadi apapun yang bisa dibantu oleh pihak ketiga, lakukan itu. Misalnya ya kalau yang ngurus anak mau kita sendiri gitu ya, karena memang pada dasarnya
baik itu ibu rumah tangga maupun ibu pekerja, dia akan tetap kewalahan gitu ketika harus ngurusin anak dan ngurusin pekerjaan domestik juga seperti itu. Karena kan prioritas utama buat seorang ibu adalah ngurusin anak, mendidik anak gitu ya. Jadi kalaupun mau perlu pihak ketiga, ya bisa cucian gitu, bisa nyetrika, bisa ngepel, bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan society, dengan lingkungan, environment ya, berhubungan dengan environment. Jadi kayak kalau memang pada dasarnya kita nggak suka masak, dan kita punya referensi makanan yang baik, sehat untuk keluarga, tidak salah juga menurut saya kalau kita beli gitu, kalau memang dananya ada. Kemudian kalau kita punya pilihan untuk punya asisten rumah tangga misalnya, dan kita tahu bahwa asisten rumah tangga itu bisa diarahkan untuk bersih ya, masaknya enak gitu, ya tidak ada salahnya kita meminta asisten rumah tangga untuk masak pada saat-saat kita sebagai seorang ibu nggak bisa menghandle itu gitu ya. Karena ngurus anak kecil kayak gini nggak selamanya juga kan gitu. Jadi menurut saya sih ada waktu-waktunya gitu. Kalau misalnya suatu saat orang keluarga kita atau suami kita ingin dimasakin oleh istrinya, ada waktunya kita bisa belajar masak atau kita bisa masak nanti ketika udah nggak repot gitu, ketika anak-anak ini udah bisa mandiri sendiri kayak gitu. Ada waktunya dan emang perlu kesabaran ya, dan perlu saling memahami gitu menurut saya. 2 menit lagi, oke? Oke. Kemudian ada lagi apa namanya, itu mungkin maksud saya yang berkaitan dengan kalau seorang perempuan itu sebagai ibu rumah tangga harus ngurusin segalanya, nggak bisa gitu pada akhirnya menurut saya. Kalau dia ingin maksimal melakukan prioritas hidupnya, karena di satu sisi dia punya kewajiban untuk melaksanakan tugas domestik, di sisi lain juga dia perlu mengembangkan dirinya gitu ya. Ketika saya mengerjakan tugas domestik dan ketika ada mengingat gitu ya, ada kata-kata baiti jannati, rumahku surgaku diartikan secara letterlek oleh orang Indonesia, karena jannah itu diartikan sebagai surga oleh orang Indonesia. Tapi apabila kita mengartikannya sebagai sebuah kata yang dasar gitu, mendasar, jannah itu tidak hanya berkaitan dengan surga gitu. Baiti jannati, jannah itu kan taman ya, jannah itu playground. Jadi baiti jannati, rumahku adalah playgroundku bagi seorang ibu gitu kan, bagi seorang ibu rumah tangga. Oleh sebab itu ketika rumah menjadi sebuah playground, berarti kan ya di sana tempat belajar gitu, bisa salah gitu, tidak apa-apa salah juga, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri untuk jadi benar gitu. Ketika rumah bisa dijadikan sebagai playground, tampaknya menjadi sesuatu yang menjadi tempat yang menyenangkan, tidak jadi tempat yang bikin bikin sepi gitu ya. Karena saya rasakan sebagai orang yang terbiasa di luar, tinggal di rumah 5 hari itu lumayan gitu ya, sepi. Iya. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita perlu support system bukan dari keluarga, ya tidak apa-apa, bukan masalah, karena support system artinya adalah support system, bukan sekelompok orang yang justru merepotkan kita atau tidak meringankan tugas kita begitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.